warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Pramestia Hidayat, NIM 185201115. Saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pajak penghasilan pasal 24. Nah, jadi untuk poin-poin materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama adalah pengertian pajak penghasilan pasal 24 secara umum. Nah, itu mencakup pengertian secara umum dan konsep dari pajak penghasilan pasal 24 itu. Lalu, poin yang kedua yaitu ada objek dari pajak penghasilan pasal 24. Lalu, poin materi yang akan dibahas yang ketiga yaitu tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Lalu untuk poin materi yang keempat ada ketentuan lain dari pajak penghasilan pasal 24. Lalu poin yang kelima atau poin yang terakhir ada contoh soal perhitungan dari pajak penghasilan pasal 24 serta ada pembahasan materi. Pengertian pajak penghasilan pasal 24 atau biasa disebut dengan PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Dari pengertian PPh pasal 24 yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh pasal 24 atau yang biasa disebut dengan kredit pajak luar negeri memiliki tujuan agar wajib pajak tidak membayar pajak di dua negara tempat mereka berpenghasilan, melainkan wajib pajak diwajibkan membayar pajak di salah satu negara yang nilainya paling rendah. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau yang disebut dengan accrual basic. Lalu untuk ketentuan yang kedua yaitu untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut dengan cash basis. Lalu untuk ketentuan yang ketiga yaitu penggabungan penghasilan yang berupa dividen sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dilakukan dalam tahun pajak di mana dividen tersebut diperoleh. Penjelasan lanjut terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 PMK titik 03 2008. Lalu untuk ketentuan yang keempat yaitu kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia.
Poin materi yang akan dibahas yang kedua yaitu mengenai objek pajak penghasilan pasal 24 atau objek dari PPh pasal 24 itu. Nah, objek dari PPh pasal 24 yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Lalu untuk objek yang kedua, yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar dan dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat berkedudukan atau berada. Lalu untuk objek yang ketiga yaitu ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Lalu untuk poin yang keempat yaitu ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Lalu untuk objek yang kelima yaitu penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Lalu untuk objek yang keenam yaitu penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi pertambangan berada. Objek yang ketujuh yaitu keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada. Lalu untuk objek pajak penghasilan pasal 24 yang terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap itu berada. Selanjutnya ada contoh kasus dari pajak penghasilan pasal 24. Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut. Penghasilannya dalam negeri sebesar 400 juta, lalu penghasilan di luar negeri sebesar 200 juta dengan tarif pajak 20%. Nah, di sini dapat dihitung berapa kredit pajak maksimum yang dapat dikreditkan di Indonesia maupun di luar negeri. Langkah yang pertama dari penyelesaian kasus PPh pasal 24 yaitu menghitung total penghasilan kena pajak. Caranya yaitu dengan menambahkan penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri sehingga diperoleh penghasilan itu. Jadi, dalam kasus yang tertera tersebut diketahui penghasilan dari dalam negeri sebesar 400 juta ditambahkan dengan penghasilan dari luar negeri sebesar 200 juta sehingga diperoleh penghasilan itu sebesar 600 juta. Lalu, langkah yang kedua yaitu dengan cara menghitung total PPh terutang yang tarifnya sesuai dengan pasal 17 ayat 1 sebesar 25% sehingga pajak terutang dihitung 25% dari penghasilan itu sebesar 600 juta dan diperoleh hasil 150 juta. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu dengan cara menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan PPh terutang. Sehingga penghasilan luar negeri sebesar 200 juta dibagi dengan total penghasilan sebesar 600 juta dikalikan dengan PPh terutang sebesar 150 juta diperoleh hasil 50 juta. Sehingga
Total PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 50 juta. Langkah yang terakhir yaitu dengan cara menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu tarifnya sudah diketahui sebesar 20% dikalikan dengan 200 juta diperoleh hasil 40 juta. Dari perhitungan langkah-langkah yang telah tertulis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih jumlah yang terendah. Teman-teman, itulah sedikit pemaparan materi tentang pajak penghasilan pasal 24 dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.